Selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Di mana dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, dan kita punya panduan hidup dan tahu tujuan kenapa kita ada di muka bumi ini. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Apa yang boleh kita nikmati dan apa yang tidak boleh kita nikmati. Sehingga akhirnya kita masuk ke satu zona di mana kita merasa aman dan juga nyaman karena punya panduan hidup. Dan puncaknya kita akan mendapatkan balasan pada saat bertemu dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, yaitu masuk ke dalam surga yang abadi. Dan ini nikmat yang harusnya selalu kita syukuri tentunya. Kemudian selanjutnya kita panjatkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk selalu membacakan salawat kepada beliau. Dan kita akan membahas pada hari ini, temanya masih umum, yaitu berbahagia dengan pendapatan yang halal. Baik teman-teman sekalian, Islam datang menjelaskan kepada kita dan memandu kita dengan sangat sempurna dan masuk dalam semua lini kehidupan kita. Apakah itu berhubungan dengan masalah menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah, atau hubungan kita dengan makhluk sama manusia, bahkan dengan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tidak ada satupun kecuali semuanya sudah dijelaskan dan dirincikan. Sehingga kita betul-betul terpandu dan punya panduan hidup, atau punya tata cara dan tata kerama bagaimana bermuamalah dan bagaimana menjaga hubungan baik antara kita dengan Allah dan juga dengan makhluk yang biasa dikenal dengan hablum minan nasi wa hablum minallah. Ya. Baik teman-teman sekalian, di antaranya adalah bagaimana karena kita butuh untuk memenuhi kebutuhan kita dari makanan, minuman, pakaian, ya, kemudian juga orang-orang yang di sekitar kita yang Allah wajibkan, seperti para laki-laki misalnya untuk menafkahi istrinya, mungkin orang tua untuk anak-anaknya, atau mungkin anak-anak di saat mereka sudah dewasa dan orang tuanya sudah tidak bekerja, maka mereka biaya orang tuanya, membantu kerabat-kerabatnya. Maka semua itu adalah hal-hal yang membuat seseorang butuh untuk bergerak, terutama kaum laki-laki, dan mencari nafkah. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan sosial cukup banyak dijelaskan dalam agama, seperti bukankah Nabi SAW bersabda kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pendapatannya kecuali dari 3. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan. Dan ini tidak mungkin teman-teman sekalian kita memiliki sedekah jariah, mewakafkan tanah, bangunan, sumur, ya, yang kira-kira bisa bermanfaat dan untuk banyak orang dan jangka panjang, kecuali kita memiliki harta. Dan Islam membolehkan, bahkan menganjurkan kita untuk selalu saja memiliki pendapatan. Bahkan Islam melarang kalau seseorang itu malas, ya, pengangguran, itu dilarang dalam agama Islam. Karena semua orang punya potensi yang sama. Kita semua memiliki sama 20 perangkat yang sama, ya, 24 jam waktu. Bukan berarti orang yang kaya atau orang yang mampu itu punya 25 jam misalnya, sehingga mereka punya ekstra 1 jam bisa lebih. Semua sama, memiliki perangkat yang sama, 2 mata, 2 kuping, 1 lidah, 2 bibir, 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, semuanya sama, gitu kan. Sama menghirup oksigen yang sama, ya, kemudian memakan jenis makanan yang sama umumnya. Ya, intinya makanan sebenarnya walaupun di beberapa wilayah berbeda, misalnya kayak di Asia Tenggara lebih cenderung dengan nasi misalnya, makanan pokoknya mungkin di beberapa wilayah ada yang gandum, ya, seperti di Timur Tengah, kemudian di Afrika, ada juga yang mungkin makanannya yang lain gitu, ya, seperti di Eropa mungkin dengan keju dan yang sejenisnya. Nah, semua itu teman-teman sekalian memastikan kita harusnya bekerja dan punya pendapatan tentunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para nabi-nabinya, juga termasuk kita orang-orang beriman, agar kita makan, minum, silahkan, menikmati dunia tidak dilarang dalam Islam, ya. Yang dilarang justru kalau pengangguran, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun misalnya ayat 51, Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Hai para utusanku, kata Allah, hai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan. Makan di sini maksudnya adalah bekerja untuk dapat